Oke ya, pada video ini saya akan bahas soal nomor 1 dan 4 ya, sampai 4 di soal latihan PTS yang sudah saya berikan. Oke, kita bahas dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1, oke, diketahui fx sama dengan ya x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat ya, plus 2x min 1. Oke, yang ditanyakan adalah fx plus 2. Oke, ini kita balik lagi ke konsep fungsi sebenarnya. Di mana kita tahu kalau fx ya sama dengan x kuadrat plus 2x min 1. Kalau x-nya kita ganti substitusi dengan 1, ya semuanya pindah, ya berubah. X-nya jadi 1 semua, ya. Jadi 1 kuadrat plus 2 dikali 1 dikurang 1. Begitu juga kalau diganti dengan a ya. Jadi a kuadrat ya, terus plus 2a min 1. Sesimpel itu. Ya, sekarang kalau ditanya fx plus 2, ya berarti x-nya diganti jadi x plus 2 semuanya. Ya. Jadi x plus 2 kuadrat menggantikan posisi x kuadrat, terus 2 dikali x plus 2 menggantikan posisi 2x, ya dikurang 1. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita jabarkan aja langsung ya. X plus 2 dikuadratkan adalah x plus 2 dikali x plus 2 gitu. Ditambah 2 kali x ya, 2x, 2 kali 2 adalah 4 dikurang 1. Oke, sama dengan x kali x adalah x kuadrat, x kali 2 adalah 2x, 2 kali x adalah 2x, 2 kali 2 adalah 4, ya, tambah 2x, 4 kurang 3, 4 kurang 1, 3 ya. Sama dengan x kuadrat, 2x tambah 2x tambah 2x adalah 6x, 4 tambah 3 adalah 7. Ya, jadi jawabannya adalah x kuadrat plus 6x plus 7. Oke, nomor 1 lumayan mudah ya. Kita bahas nomor 2. Oke. Diketahui fx plus 4 ya, sama dengan nilai mutlak x kuadrat minus 4x plus 1. Oke, yang ditanya adalah f1. Oke. Pertanyaannya sederhana, gimana caranya x plus 4 berubah jadi 1 ya? Menjadi sama dengan 1. Nah, caranya ya udah kita tinggal misalkan aja ya, x plus 4 sama dengan 1. Yang berarti kan x sama dengan 1 dikurang 4 ya. X-nya sama dengan min 3. Sesimpel itu ya. Jadi x-nya kita ganti semua jadi min 3 supaya dapat jadi f1. Oke. Jadi ini dia pertanyaannya. Kita ubah jadi f min 3 tambah 4. Nah, konsekuensinya x-nya kita ganti semua jadi min 3 ya. Ini min 3 pangkat 2 dikurang 4 kali min 3 ditambah 1. Oke, jadi f min 3 tambah 4 kita dapat f1 ya sama dengan ya mutlak min 3 pangkat 2 9, min 4 kali min 3 itu 12 tambah 1. Sama dengan 9 tambah 1 10 tambah 12 adalah 22. Itu ya jawabannya untuk nomor 2. Oke. Selanjutnya untuk nomor 3, ini adalah fungsi tangga ya. Oke. Ditanya, diketahui fx ya, fx itu punya 3 nilai ya. Fx itu punya 3 kondisi. Oke. Ya, kita tuliskan. Yang pertama itu dia bernilai x ya, untuk x-nya antara 0 sampai 1. Sebutlah ini interval 1 gitu. Oke, kemudian bernilai nilai mutlak 2x min 3 ya, untuk x-nya antara 1 sampai 5. Oke, perhatikan ada tanda sama dengan dan tidak sama dengannya ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah fx sama dengan x kuadrat ya, jika x-nya lebih besar sama dengan 5. Nah, sebut aja ini interval ketiga. Oke, pertanyaannya adalah, ya, berapakah nilai dari f0 ditambah f3 dikurang f6? Oke, kita definisikan dulu f0 ya. Oke, kita lihat f0. 0 itu ada di interval mana? 1, 2, atau 3? Di interval 1 ya. 0 sampai 1. Oke, berarti kita menggunakan rumus yang fx. Fx sama dengan x ya. Oke, kita pakai rumus yang fx ya. Jadi di sini kita tulis f
0 ya sama dengan 0 ya, berangkat dari fx sama dengan x gitu. Oke. Tapi bisa saya tuliskan juga menjadi oke. Karena x-nya sama dengan 0 ya, maka kita pakai rumus fx sama dengan x. Sehingga ya f0 bernilai 0. Oke, kemudian kalau x-nya sama dengan 3, maka dia masuk ke dalam interval kedua ya. Ini interval 1, ini masuk ke interval kedua. Interval kedua ya. 3 itu antara 1 sampai 5. Oke. Berarti kita pakai rumus ya atau fungsi fx sama dengan nilai mutlak 2x min 3. Ya. Berarti sehingga menjadi nilainya f3 sama dengan ya nilai mutlak 2 dikali 3 dikurang 3. Oke. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikurang 3, 3 ya. Gitu. Jadi nilai F3 adalah 3. Kemudian gimana kalau X-nya sama dengan 6? Kalau X-nya sama dengan 6 berarti dia masuk ke interval ketiga ya. Lebih besar dari 5. Oke, ya. Berarti nilai kita menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Oke, maka kita cari nilai F6. F6 itu sama dengan 6 kuadrat ya. Sama dengan 36. Nah, berarti kalau kita ditanya F0 ditambah F3 dikurang F6, itu jawabannya adalah F0-nya adalah 0, F3-nya adalah 3, oke, dikurang F6. F6-nya adalah 36. Oke, jawabannya adalah minus 33. Gitu. Itu jawaban untuk nomor 3. Ya. Oke, terakhir sekarang nomor 4. Tentukanlah apakah fx sama dengan x pangkat 4 minus 4x kuadrat plus 5 merupakan fungsi ganjil atau genap atau bukan keduanya. Oke, balik lagi sebenarnya ke definisi fungsi ganjil genap ya. Oke. Fungsi ganjil ya, fungsi ganjil. Oke. Fungsi ganjil itu ya semua pangkatnya bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil contohnya ya. Contohnya, oke, contoh ya. X pangkat 3 ya, minus X ya. Udah gitu, minus pangkat 3 fx, misalnya fx sama dengan X pangkat 3 minus X. Nah, ini kan 3 itu kan ganjil ya. Ganjil. Nah, X itu kan sebenarnya X pangkat 1 ya. Nah, ini juga ganjil. Nah, karena dua-duanya pangkat ganjil, berarti dia merupakan fungsi ganjil. Nah, itu definisi fungsi ganjil. Nah, sekarang gimana kalau yang genap ya? Fungsi genap, ya berarti kebalikannya. Semua pangkatnya ya merupakan bilangan genap. Ya, bilangan genap. Genap. Oke, contoh. Contoh, ya. Fx sama dengan ya x pangkat 4 ya. Terus minus x kuadrat plus 2. Oke. Di sini kita lihat ya, 4 itu kan genap. Oke, 2 itu juga genap. Oke, gimana kalau 2 di sini, Pak? Kalau 2 di sini itu sebenarnya adalah 2 dikali x pangkat 0. X pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. Gitu, samanya 2 dikali 1. Nah, ini 0 itu pangkat genap juga. Nah, makanya dia disebut sebagai fungsi genap, karena pangkatnya genap semua. Nah, kalau ada ganjil dan genapnya gimana, Pak? Kalau ada ganjil genapnya berarti bukan keduanya ya, bukan fungsi ganjil maupun bukan fungsi genap. Nah, itu adalah pembahasan nomor 1 sampai 4.